Jadi kalau dalam kondisi agak sakit, daya tahan tubuh kita sudah kurang, hindari makanan-makanan dari luar, masak sendiri. Saya berikan contoh, sekarang ada istilah, banyak teman-teman yang barangkali tinggal di Jakarta Selatan. Ya. Saya juga baru dengar nih. Ada bahasa gaul Jaksel. Tahu semuanya? Bahasa gaul Jaksel itu apa? Ngomong setengah kalimat dimasukin kata bahasa Inggris. Cocok atau enggak ada yang peduli. Asal ada kata bahasa Inggris itu jadi slang Jaksel. Saya memberikan contoh yang sederhana sekali ini sejak berapa hari, tiap hari saya mendengar hal yang sama. Sedikit-sedikit which is. Which is. Tahu nggak perbedaan antara which is dan that is? Cari dulu di leksikon. Cari dulu di buku-buku tata bahasa Inggris. Which is dan that is itu dua hal yang berbeda. Terus ada kaitan, nggak ada kaitan, which is. Karena dia nggak hafal kata-kata lain, which is yang muncul melulu. Jadi ada urusan dengan which is, nggak ada urusan, muncul aja which is-nya. Dan setiap orang mengikuti. Saya tanya, kamu tahu nggak istilah which is ini maksudnya apa? Nggak tahu dia. Saya tanya, kamu tahu nggak beda antara which is dan that is? Nggak tahu. Terus kenapa pakai? Ini bahasa Jaksel. Bayangkan, sekarang hampir semua orang yang saya temui sejak beberapa bulan terakhir ini, hampir semua orang yang mengaku dia Jakselan gitu. Jadi sekarang bukan cuma netizen aja, Jaksel season, Jakselizen gitu. Semuanya pakai which is. Sampai saya juga bingung. Nah, bahasa ini bisa mempengaruhi kolektif memori kita. Dulu, 6 bulan yang lalu nggak ada yang pakai orang yang sama. Nggak pernah dia pakai kata which is. Sekarang pakai dia dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan, ngerti nggak ngerti, dia pakai which is. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang kita derita. Kita ngerti nggak ngerti, langsung diciptakan momok yang namanya kanker. Seperti kita ditakut-takutin anak kecil. Wah, jangan ini, jangan tuh, ada setan di situ. Anak-anak kecil ini juga terus tumbuh dengan rasa takut. Ada setan di sini, ada setan di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita hidup dalam rasa takut itu. Dan saya sudah jelaskan, dalam setiap buku-buku saya, dari tahun 1997, bahkan ada buku yang sekarang sudah nggak terbit, langka sekali, dialog saya dengan seorang ahli bedah syaraf, bedah otak, yang kita penting lakukan adalah imun sistem kita. Pertahanan tubuh kita harus perbaiki. Dan pertahanan tubuh yang harus diperbaiki itu pada semua level. Pada level badan, makanan yang teratur, makanan yang sehat. Belakangan ini, selama COVID, banyak orang yang pesan makanan online. Tiba-tiba, jumlah orang yang menderita E. coli, apa itu ada istilahnya, E. coli virus atau apa? Bakteri atau virus ya, dokter yang ngerti itu ya. Itu bertambah dari makanan yang kita pesen dari luar. Kita nggak tahu higienisnya seperti apa. Jadi kalau dalam kondisi agak sakit, daya tahan tubuh kita sudah kurang, hindari makanan-makanan dari luar, masak sendiri. Masak sendiri.
Masak di rumah. Hari ini pun tadi pagi sebelum saya turun ke bawah, sekarang orang barat pun mulai mengatakan hal yang sama, yang saya sudah mengatakan sejak dulu, jangan makan masakan raw. Jangan makan masakan yang masih mentah. Diseduh sedikit. Mau bikin gado-gado, kredok, diseduh sedikit. Dicelupin dalam air panas sedikit, kemudian dimakan, karena pestisidanya semuanya akan hilang, ada bakteri, ada apa, semuanya akan hilang. Jangan dimasak sampai overcook, sampai sayurnya mati, energinya hilang, jangan. Bahkan makanan Indonesia yang asli, tumis-tumisan, itu sehat sekali. Sehat sekali. Jadi kalau kita memasak macam-macam ya, jangan dulu kondisi begini juga kita harus membiasakan diri, makanan sehat, tidak perlu masak macam-macam, dan bumbu-bumbu yang perlu sekali, kita perlu bumbu. Ada penelitian, orang yang tidak makan cabai sama sekali, dia akan defisiensi vitamin C, karena vitamin C, kandungan vitamin C dalam cabai ini luar biasa. Tidak berarti Anda cuma makan cabai aja. Tidak berarti makanannya cabai pakai toge, bukan. Toge pakai cabai. Jangan dibalik-balikin. Kalau makannya cabai pakai toge, ya basiran nanti. Jadi kita harus aware. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Makanan, minuman, ini untuk physical level. Dan penyakit itu tidak pernah menyerang fisik langsung, kecuali jatuh. Jatuh, keluar darah, iya. Penyakit itu berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun, menyerang mental emosional kita. Untuk memperbaiki mental emosional, nggak ada jalan lain, tidak ada cara lain, kecuali meditasi. Para ahli di luar negeri semuanya sudah sepakat. Nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain. Mau terapi apapun juga, silahkan, tapi yang akan menyembuhkan ujung-ujungnya adalah meditasi. Nah, khususnya kalau kita bicara infeksi, inflamasi, atau mau disebut kanker, mau disebut apapun juga, masalahnya adalah apa? Overwhelming emotion, emosi yang berlebihan. Saya memberikan contoh, tadi saya sedang lewat ya, saya melihat, dan kita sering melihat kan, ada pembangkit listrik, atau ada tiang, atau apa, dan di situ ada sign-nya, ada tulisannya, tegangan tinggi. Semuanya sudah pernah lihat kan, tegangan tinggi. Itu berarti ribuan volt, ya. Ribuan volt tegangannya. Di rumah kita, tegangannya berapa? 220. Di Jepang kalau nggak salah sampai sekarang mereka masih menggunakan 110. Dulu teman-teman yang seusia dengan saya barangkali masih ingat, dulu kita juga pakai 110 di Indonesia. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari luar negeri yang 220, harus pakai trafo, diturunin atau ditambahin. Sebaliknya, waktu kita sudah 220, saya kerja di Jepang, saya membeli sesuatu, tape recorder atau apa saya lupa, saya membeli sesuatu dari sana, saya nggak terpikir bahwa di Indonesia dibutuhkan trafo. Karena dia 110, nah terus 110 dinaikin menjadi 210, harus pakai trafo. Masih ingat, dulu listrik kita nggak stabil, jadi kulkas kita, AC kita sering rusak. Listrik tiba-tiba bisa drop dari 220 menjadi 100 sekian. Mati. Kulkasnya mati, motornya, generatornya, atau apa, dinamonya bisa rusak ya. Sering sekali kita mengalami hal itu. Tetapi di tiang listrik itu ada pembangkit listrik yang ribuan volt. Apakah dia juga harus dipakai trafo untuk dikurangin ketegangannya? Tidak. Kalau di dalam diri kita, kelebihan ketegangan, kita menderita inflamasi, infeksi, dan atau kanker atau apapun sebutannya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Di rumah, kalau Anda pakai 4000 volt, semuanya mati.
Itu yang terjadi dengan diri kita. Tiba-tiba ada sel-sel radikal 4000 volt. Padahal kita ini diciptakan tuh 220 volt. Matilah. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita punya energi berlebihan dalam diri kita. Apapun yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya pulang dari luar negeri, kondisi saya jauh lebih parah daripada waktu saya berangkat. HB saya 1,7, masih bisa naik pesawat. Seharusnya udah mati dalam pesawat. Sampai di sini, saya transfusi darah, dan langsung apa yang saya lakukan? Secara intuitif, saya belum tahu cerita ini. Secara intuitif, saya pikir, oke, sekarang kalau saya mau mati, saya harus melakukan sesuatu dengan badan saya. Hari itu juga, saya masih ingat, saya pulang tuh akhir pekan, istirahat 2 hari, 3 hari. Hari Seninnya, Senin atau Selasa, langsung memulai kelas meditasi. Barangkali di sini ada teman-teman yang masih ingat kelas pertama tahun 91. Bulan Desember, saya masih ingat. Bulan Desember setahun keluar masuk rumah sakit, dalam kondisi 4 HB-nya setelah ditransfusi, memulai kelas meditasi. Apa yang terjadi? Ketegangan 4000 volt itu terserap oleh orang-orang yang datang. Mereka yang sedang kekurangan energi mendapatkan energi dari saya. Saya sembuh, mereka sembuh. Dalam seminggu, pergi ke dokter lagi, dia bilang, ini apa yang terjadi, kamu melakukan apa? Kok bisa sembuh begitu tiba-tiba? Persis sama tadi pagi saya diingatkan, makanya saya langsung minta kepada Ibu Dia untuk sehari ini mau bicara, tadinya nggak ada acara sama sekali. Lagi jalan saya melihat, oh ini formulanya begini ternyata. Kalau kelebihan ketegangan, gunakan ketegangan itu, emosi itu untuk membantu orang. Kita butuh emosi. Kita butuh kepedulian itu apa? Emosi. Cinta. Kita butuh kepedulian, butuh emosi yang sama untuk melayani sesama. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh kalau Anda mulai hari ini, mulai saat ini, melayani sesama. Semua penyakit akan sembuh. Serahkan kepada Tuhan. Sekarang ini urusan kamu. Saya mau melanjutkan amanah yang diberikan kepada saya. Ada istilah kan? Khalifahnya Allah. Kita semua, orang-orang ini, manusia itu ada khalifahnya Allah. Diembani dengan amanah untuk merawat bumi ini. Merawat bumi bukan cuma merawat pekarangan rumah, bukan. Memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang bingung, orang-orang yang sedang cemas. Anak-anak yatim, sebaik-baiknya kau beragama adalah mereka yang menyantuni yatim piatu, memberikan makan kepada orang fakir miskin. Mulailah dengan hal-hal kecil. Kalau nggak bisa memberikan makan, sediakan air minum di depan rumah Anda. Sehingga kalau ada pejalan kaki yang lewat, dia tidak perlu beli air botol. Sediakan 2-3 liter, 4 liter sesuai dengan kemampuan Anda. Sesuai dengan kemampuan Anda. Nggak bisa melayani yang banyak-banyak, sediakan air. Nggak bisa beli air yang bermerek itu. Air biasa dari ledeng dihangatkan, digodok, dimasak. Berikan sedikit daun teh. Sediakan air teh. Layani sesama. Banyak orang mengatakan, saya tidak bisa melayani, saya nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu. Berikan senyuman kepada orang. Menyanyi untuk orang. Pergi ke tempat-tempat yang di mana banyak orang yang menderita. Menyanyi untuk mereka. Jadi teman-teman, apa yang sedang kita hadapi ini adalah persoalan yang sebetulnya nggak rumit. Persoalannya adalah dalam diri kita. Pertama-tama,
Jangan mulai sekarang, jangan menuduh orang lain karena kamu saya sakit. Nggak ada karena kamu saya sakit. Saya sakit karena diri saya sendiri. Tidak ada karena kamu. Pertahanan tubuh saya kurang, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Setiap orang punya karmanya sendiri, dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kalau kita mulai merubah pikiran kita seperti itu, emosi kita akan menjadi baik, pikiran kita menjadi baik. Ketegangan yang berlebihan itu, stres yang berlebihan itu, kita bisa gunakan untuk melayani sesama.